Hai, apa kabar semuanya? Tahun lalu 2023 gue bikin konten gimana gue masuk kantor untuk pertama kalinya. Dan dilanjutkan juga gimana gue resign untuk pertama kalinya. Lalu dilanjutkan beberapa video ya keseharian gue gitulah setelah gue resign. Dan tepat Desember 2024 kemarin itu gue genap setahun menjalani kehidupan sebagai freelancer. Yang gue lakukan setahun ini bertahan hidup. Yang terjadi setelah resign, kerjaan banyak, kerja siang malam, tabungan terisi, membuat gue yakin gue bisa menjalani kehidupan sebagai freelancer. Tapi seperti yang gue yakini dan sadari saat gue bikin video soal resign, gue tahu ini tidak akan berjalan dengan mudah. Setelah setengah tahun akhirnya gue merasakan gimana rasanya gak ada job sama sekali. Ditambah lagi gue melakukan sebuah kesalahan yang cukup fatal yang membuat gue harus menyentuh uang tabungan gue. Dimulai dari beli motor. Bertahun-tahun gue naik motor bebek, bapak, dan akhirnya gue memutuskan untuk membeli motor ya second sih, tapi kondisinya masih oke, masih baik. Dan sebenarnya itu juga bermula dari sebuah keputusasaan. Cia elah kayak gitu, buat apa semua uang ini gitu. Sok kaya banget kan. Ditambah lagi teman-teman gue mendukung, tapi gue memang suka sih sama motornya. Pertama kali gue ngeliat kayak wah oke nih motor nih, kayak orang juga jarang punya gitu. Dan ya memang nggak semahal itu sih, cuma kayak kelihatan mahal lah gitu. Jadi kalau ditanya nyesel, ya agak nyesel sih. Kenapa gue gak bikin usaha aja dengan uang itu gitu? Ngapain gue beli motor yang kayak gitu? Mending beli motor yang biasa aja, tapi sisanya bisa bikin usaha gitu. Ya tapi gimana lagi, di saat itu pikiran gue juga lagi gak enak, pikiran gue lagi kacau. Ya lagi gak jernih lah, jadi kayak ya udah maju aja terus gitu. Gue juga merubah penampilan gue agar lebih menarik. Ya gue juga pengen kelihatan ganteng gitu. Gue beli baju biar gak kelihatan itu aja bajunya. Kayak gue beli jaket, kelihatan gak ya di kamera ya? Ya, gue beli jaket udah sebanyak ini, kayaknya udah merepotkan. Gue beli sepatu, gue beli apalah perawatan, gue ganti gaya rambut beberapa kali. Ya pokoknya gue melakukan apa yang belum pernah gue coba selama itu baik, selama itu ya tidak membahayakan gue misalkan. Jadi kayak ya pokoknya apa yang gue pengen di saat itu gue harus beli gitu. Terus lebaran makin banyak lagi uang yang harus gue keluarkan, tapi di saat itu gue mikir ya insya Allah ntar ada lagi gitu. Dan ternyata setelah lebaran ya nganggur sebulan. Gue udah yakin keadaan kayak gini gue akan ngelewatin. Dan di saat itu juga bapak gue memberi nasihat gitu, jangan terlalu berambisi dengan uang dan jangan terlalu menyepelekan uang. Itu kayak tamparan banget sih, kayak iya ya kayaknya gue menyepelekan uang gue deh, kayak gak mempertimbangkan dengan baik gitu. Aduh, itu tamparan banget sih. Kayak pengingatnya tuh langsung dari orang tua gitu. Tapi selama gue nganggur, akhirnya gue inget gitu. Katanya kalau gue nanti resign, gue akan banyak waktu, gue akan banyak latihan, gue akan bikin personal artwork lebih banyak, gue akan bikin konten gitu. Terus mana gitu? Kenapa gue gak melakukan itu selama ini gitu? Apa yang gue tunggu gitu? Padahal udah waktu gue sebanyak ini nih gitu, selama freelance gitu. Tapi kenapa gue gak bergerak gitu? Kayak iya juga ya gitu, kayak inget sendiri gitu. Akhirnya perlahan gue latihan, gue bikin personal artwork, gue bikin konten yang masih fokus di TikTok sama di Instagram selama kayak 4-5 bulan belakangan ini. Ya yang dari penontonnya itu aja, akhirnya perlahan tambah naik, akhirnya merasakan FYP. Waduh, notifnya gak berhenti bos, capek banget yang komen, ya ampun. Ternyata kalau FYP tuh sebanyak itu ya, apalagi di TikTok ya. TikTok tuh wah gila banget sih di TikTok. Parah sih, parah. Nyobain live stream gambar juga di TikTok. Ya lumayan melatih gua untuk berinteraksi dengan viewer, biar ngomong gua kalau konten lebih lancar lagi ya kan, gak belepotan. Aku persembahkan pada kalian anjir yang stay 50-an woi. Untuk YouTube gua masih kehabisan ide, kayak gua mau bikin konten apa ya di YouTube ya. Kalau kalian punya saran bisa tulis di kolom komentar deh. Kayak gua pusing gitu, kayak gua pengen ngonten tentang gambar tapi gua gak harus ngegambar gitu, ngapain ya? Itu kan aneh gitu. Gue ilustrator tapi gue pengen ngonten di YouTube tapi gue gak gambar gitu. Karena setelah gue pikir-pikir kayaknya capek juga sih, kayak kalau mau bikin konten YouTube kita perlu gambar gitu untuk ngonten gitu, dan itu bakal repot sih.
Ya gue pikir gitu sih, tapi ya kita lihat nanti aja gue bakal konten apa. Oh ya, gue juga mulai belajar bahasa Inggris lagi, ya meskipun di Duolingo, dan sampai sekarang ya belum jago-jago sampai sekarang. Tapi gue terus belajar bahasa Inggris. Akhirnya apa ya, gue sempet lagi untuk belajar bahasa Inggris. Gue juga ambil kerjaan sampingan, gue tampil di Car Free Day pakai kostum, pakai sepatu roda. Gue juga jadi maskot pakai sepatu roda, gue nge-MC di acara sepatu roda. Ya akhirnya menghasilkan sih, meskipun di situ-situ aja masih belum seberapa, tapi ya buat jajan oke lah. Gue selama freelance jadi bisa kemana-mana gitu. Kayak setahun ini gue jalan-jalan terus, keluyuran terus gitu. Setelah sebulan nganggur, akhirnya mulai ada project. Akhirnya gue beradaptasi kapan gue harus ngonten, kapan gue harus latihan, kapan gue harus bikin personal artwork, kapan gue harus nge-MC. Ya gitu-gitulah. Akhirnya ya mulai terbiasa dengan kayak gitu. Mulai ada pemasukan, tapi hanya cukup untuk bertahan hidup, tabungan gak keisi, stuck. Bahkan gue ambil pelan-pelan. Gue inget dan percaya gue akan diberi rezeki sesuai dengan apa yang gue butuhkan gitu. Dan gue baru sadar ternyata gue memang gak ada harapan apapun. Di video waktu gue bilang gue resign, gue memang tidak merencanakan apapun dalam setahun ini. Gue gak mau ngapa-ngapain gitu. Dan ternyata ya bener gitu. Gue hanya diberi cukup apa yang gue butuhkan aja gitu. Kayak makan, beli-beli, kayak ciki-ciki, beli-beli baju, segala macem. Ya hanya itu aja gitu. Cukup, alhamdulillah cukup. Jadi uang masuk, gua buat makan, terus hampir habis ada project lagi, terus gajian lagi, terus gua buat makan lagi, gitu aja seterusnya. Jadi uangnya gua tahan di rekening, nggak masuk ke tabungan. Tahun yang buruk? Nggak juga. Gua seneng bisa jalan-jalan saat teman-teman gua bekerja, ngerasain nganggur kesana kemari. Ya memang nggak ada rencana sama sekali di tahun 2024 gitu. Tapi gua seneng karena hidup gua jadi berasa lebih plot twist gitu. Ya gue seneng banget. Akhir 2024 gue menyiapkan kehidupan baru. Gue pindah dari kos ke kontrakan. Gak berasa ternyata gue udah 8 tahun di Solo. Dan barang gue ternyata sebanyak itu gitu. Banyak banget. Kalian mau lihat ininya gak? Barang-barangnya gak? Anjay. Woi, ini isinya satu kos. Sebenarnya ini satu rumah sih. Itu adalah barang selama 8 tahun. Nah, kumpulan barang-barang gue selama 8 tahun di Solo. Selamat pagi. Hari ini gue mau beres-beres kontrakan. Ya gue mulai dari kamar gue. Let's go. Yap, muka gue udah ini kumal. Ya mungkin itu aja timelapse-nya karena gue males juga buat rekam yang lama-lama. Tapi udah lumayan ya, sebagian udah beres dan gue harus packing juga karena besok Kamis agak siangan lah, gue harus OTW ke Rembang, terus habis ke Rembang besoknya lagi ke Tuban, terus di Tuban besoknya lagi ke Bondowoso gitu. Kalau yang di depan udah lumayan lah ya. Ya gitulah, gak terlalu rapi tapi udah gua beresin, dan ini bajunya gua mau beresin karena besok harus OTW yang seperti kata gua bilang. Ya, ini dia hasil jadinya. Sebenarnya udah lebih rapi sih setelah yang video ini. Nah, ini sebenarnya udah lebih rapi lagi setelah gua rapiin lagi. Ya itu deh. Bukannya ngontrak tambah boros? Ya tergantung kontrakannya. Rumah ini kecil, rumah subsidi, harganya juga murah. Gue juga berdua dengan teman gue. Jadi harganya bisa setengah dari harga kos gue yang sebelumnya gitu. Jadi kalau dihitung-hitung, ya mungkin bisa jadi lebih hemat, bahkan ya mungkin hampir sama gitu. Awal-awal ngontraknya memang ribet karena gue harus merapikan semua barang gue yang sebanyak itu gitu. Ya capek, tapi gue suka bagian ini. Rumah ini terdiri dari 2 kamar, 1 kamar tengah, 1 kamar mandi belakang. Tempat jadi dapur ya ada, kecil. Ya cukup lah gitu. Memang nggak bisa serapi itu, cuma gue udah memaksimalkan skill merapikan gue. Ya kayak gitulah. Banyak juga yang harus gue beli. Ya kasur, lemari portable, dan masih banyak lagi barang-barang yang harus gue beli.
Ya, akhir tahun ini gue juga mengakhiri isi dompet gue. Aduh. Dan gue pengen memperkenalkan kepada kalian. Brownies, bro. Sini bro. Perkenalkan, kenalin namanya Brownies. Bentar, Brownies bentar. Kucing ini gue adopsi dari cafe Pau Pau di Solo. Jadi ownernya menawarkan adopsi gratis. Jadi gue langsung ambil. Brownies, turun. Kamu akan aku bawa. Ya kita masih percobaan tinggal bareng. Kalau misalkan gak cocok, katanya ownernya bilang dikembalikan juga gak apa-apa. Tapi semoga dia cocok lah, dia tinggal di sini. Ayo lihat kamera sana. Sini kameranya sini. Ya udah sana tidur lagi. Ya semoga aja cocok, bisa nemenin gua terus. Ya hitung-hitung berlatih menghidupi anak orang ya kan. Gimana 2025? Udah mulai ada keinginan, tapi nggak gua rencanakan spesifik gitu. Tapi goalsnya ada, mau itu terwujud di awal, di tengah, atau di akhir tahun nggak masalah. Yang jelas gua akan terus berusaha, gua akan terus belajar, gua akan terus berkarya, dan gua akan terus bertahan hidup. Gua Rama, sampai jumpa.